welcome to Ngobrak. Ngobrol di sini jadi inspirasi di sana. Jadi buat semua ngobers yang lagi nonton di manapun kalian berada, this is our first episode. Dan seperti yang bisa kalian lihat juga di thumbnail atau di judulnya, kira-kira kita bakal ngomongin apa sih dengan judul Ibadah 404 Not Found. Nanti kita akan bahas lebih dalam dan detailnya. Tapi sebelum kita masuk ke topiknya, aku mau memperkenalkan dulu narasumber kita yang harusnya sih kalau teman-teman aware udah sering notice tante satu ini ya di gereja kita. Jadi ini dia narasumber kita di episode pertama, Tante Iris. Halo Tante, apa kabar? Hai, baik seperti biasa, baik Puji selalu. Tuhan, baik ya. Belakangan ini lagi sibuk apa nih Tan berarti? Saya ya membantu sedikit di sinode, mengajar, mengurus sekolah saya di Batam. Oke, lumayan pack. Jadi kita harus berterima kasih ya karena Tante Iris sudah mau jadi narasumber kita di episode yang pertama ini. Oke, mungkin teman-teman ngobers udah mulai wondering kira-kira tuh dengan judul Ibadah 404 Not Found itu kita arahnya mau ngomongin kemana sih gitu ya. Mungkin akan aku pantik sedikit dengan satu pertanyaan pembuka gitu ya. Biasanya kan kalau kita lihat kode 404 Not Found ya Tante, itu biasanya ada di website atau di aplikasi ketika ada error or bugs gitu ya. Artinya tuh biasanya karena ada sesuatu komponen yang hilang sehingga tampilan yang seharusnya kita lihat tuh muncul gitu. Tapi karena hilangnya komponen ini jadi notifikasi atau tampilan yang kita temukan adalah 404 not found. Nah, maksud dari judul kita Ibadah 404 not found ini adalah mungkin menjadi study case yang lumayan relate di hari-hari ini gitu ya Tan ya. Ibadah itu gak ditemukan lagi di kehidupan kita khususnya untuk anak muda gitu ya. Karena mungkin terlalu sibuk dengan dunia masing-masing. Tapi yang kita juga gak bisa munafikan entah itu karena ada satu pekerjaan dengan struggle hidup masing-masing gitu ya. Jadi mungkin pertanyaan pemantik pertama tuh kira-kira apa sih yang lumayan general dan obvious gitu ya Tan, faktor utama yang menjadi penyebab absennya pemuda dalam ibadah di gereja gitu. Pertanyaannya cukup berat. Tetapi kalau dari sepemahaman saya ini bukan hanya fenomena yang ada di gereja kita atau di GPIB atau di dunia. Ini adalah fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Terutama melanda gereja-gereja mainstream ya. Oke. Tentunya ada juga gereja-gereja yang bahkan dia bertambah dan meningkat gitu generasi mudanya. Tetapi gereja-gereja mainstream menghadapi permasalahan ini. Kalau kita bicara sebabnya kenapa, sebenarnya kerinduan untuk terus bertumbuh secara spiritualitas, terus beribadah, terus berada dekat dengan kehidupan gereja itu tetap ada. Cuman mungkin ada sedikit permasalahan ketika kita berbicara perbedaan ekspektasi generasi muda terhadap gereja. Cara mereka bertumbuh secara spiritual itu berbeda dengan cara yang generasi saya terbiasa. Nah, itu mungkin menjadi penyebab utama. Ada latar belakang tentunya di balik itu ya, bahwa ketika kita bicara pada dunia-dunia ilmiah, sebelumnya kita berbicara tentang science, itu kita selalu berbicara tentang sesuatu yang universal gitu, sesuatu yang umumnya seperti ini, ada dimanapun akan seperti ini. Tetapi narasi-narasi seperti itu sudah mulai ditinggalkan. Mereka mencari yang sifatnya individual. Okay. Apa buat saya? Dengan demikian gereja pun mengalami proses tersebut. Ketika gereja dimaknai secara spiritual, secara umum, generasi muda mencoba mencari apa buat saya. Secara individual dia ingin memaknai gereja. Individual dan subjektif. Itu kira-kira latar belakang besarnya. Tentu tidak meninggalkan perkembangan teknologi juga yang berkontribusi terhadap hal tersebut. Mungkin nanti kita bahas di dalamnya lebih lagi ya. Lagi ya Tan. Oke, jadi yang aku tangkap dari pemantik kita tadi Tan,
mungkin memang kita nggak bisa menghilangkan gap generasi yang ada gitu ya. Maksudnya itu sebetulnya mungkin dari aku SD, dari aku SMP itu udah digaungkan kayak adanya gap generasi. Ya mungkin yang paling obvious kita ngomongin teknologi, kita ngomongin perkembangan media dan lain sebagainya. Tapi ternyata hal tersebut juga terjadi yang akhirnya menjadi concern dan isu di gereja kita juga gitu ya, di gereja-gereja mainstream terutama. Nah, untuk mengupas lebih dalam lagi, mungkin kita masuk ke pertanyaan yang agak lebih sentimental gitu ya Tan ya. Menurut Tante, seberapa penting peran pemuda di gereja gitu? Dan ini mungkin kita bisa lihat dari both perspektif, untuk gerejanya sendiri dan juga terutama untuk pemudanya gitu. Sulit saya membayangkan gereja masa depan gak ada orangnya kalau pemudanya dari sekarang itu sudah mulai menghilang dari gereja, menipis. Kedepannya nanti siapa yang ada di gereja? Generasi seperti saya akan hilang. Nah, tentunya kita membutuhkan ada generasi muda untuk di gereja. Dan yang terpenting lagi, siapa yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat? Bukankah gereja hadir untuk membawa misi Allah, jemaat hadir untuk membawa misi Allah? Siapa yang akan membawa misi Allah ke tengah masyarakat? Itu pertanyaan mendasar dari prinsip bergereja yang mungkin perlu dijawab kalau generasi hilang. Kalau untuk secara singkatnya sih luar biasa pentingnya karena mereka adalah masa depan. Oke, nah dari jawaban Tante ini mungkin kita bisa mengupas kulit selanjutnya gitu ya Tan. Ini kan menyangkut dengan masa depan gereja-gereja nantinya gitu ya, dengan absence-nya anak muda gitu di dalam gereja. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan, mungkin nggak harus yang begitu dalam, tapi as trigger untuk anak muda, ini juga lagi-lagi both untuk anak mudanya dan gereja. Apa hal yang bisa menjadi trigger agar anak muda ini memahami dan menyadari kebutuhannya untuk hadir di gereja gitu? Mungkin saya kembali lagi ke jawaban saya yang pertama ya, bahwa sebenarnya kerinduan itu ada. Bahkan itu menurut saya sangat mendasar dan itu sesuatu yang butuh disentuh oleh gereja. Jadi saya nggak berbicara anak mudanya saja atau gerejanya saja, tapi kedua-duanya ya. Yes. Ketika apa yang harus dilakukan agar untuk mengembalikan mereka aktif di gereja. Pertama, kesadaran dari diri mereka sendiri harus ada ya. Sepakat. Ya. Kedua, tadi kita berbicara tentang generation gap ya. Gereja tampaknya perlu lebih memahami kebutuhan pertumbuhan spiritual generasi muda itu seperti apa. Mungkin saya akan sedikit menyinggung bahwa kita tidak lagi berbicara dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya standar, universal. Tetapi kita harus melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifatnya spesifik. Kita kembali lagi ke konsep bahwa mereka merindukan sesuatu yang sifatnya individual dan subjektif. Dengan demikian kita harus benar-benar mengenal kebutuhan mereka itu seperti apa. Dan nampaknya ini juga sudah menjadi cukup menjadi tren ya, bahwa pertumbuhan spiritualitas manusia itu tidak hanya dengan satu cara. Kalau di kita misalnya ya melalui khotbah itu sifatnya pendekatan kognitif ya. Yes. Bagaimana dia diberikan pemahaman mengenai firman dengan harapan bahwa spiritualitasnya bertumbuh dan dia akan menjadi pembawa misi Allah ke tengah masyarakat. Namun pendekatan itu sebenarnya bukan satu-satunya pendekatan. Kalau kita lihat gereja-gereja lain juga ada yang melakukan pendekatan dengan menggunakan pendekatan afeksi. Misalnya dengan musik yang luar biasa. Apakah hal itu berarti bahwa mereka tidak bertumbuh secara spiritualitas? Saya sendiri sulit menjawab, tetapi kalau dilihat dari sini rasanya itu juga salah satu cara. Betul. Ada lagi satu cara berikutnya. Dia akan bertumbuh kalau dia melakukan perenungan. Ini spiritualitas mistis namanya ya, kalau dia melakukan perenungan. Ada lagi yang kalau dia melakukan tindakan-tindakan, bahwa kalau saya berbuat baik maka secara spiritual saya bertumbuh. Itu artinya kita harus bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan yang berbeda, bukan hanya dengan melakukannya dengan satu cara.
Itu kira-kira jawaban saya ya. Oke. Aku lumayan tersentil ya ketika Tante mention generasi sekarang itu lebih ke apa yang mereka anggap spiritual experience mereka itu lebih ke individual gitu kan ya. Jadi kayak mungkin akan relate ke beberapa ngobers gitu ya. Kenapa sih harus datang ke gereja? Kan orang-orang nggak tahu misalnya ya. Misalnya orang-orang kan nggak tahu misalnya setiap hari Jumat tuh gue tuh ngasih makanan loh ke panti asuhan. Gue tuh setiap berapa sekali dalam beberapa bulan tuh gue ngasih makan loh ke orang-orang pinggir jalan. Emang itu kurang untuk membangun spiritual experience. Biasanya kan hal-hal gitu sering muncul di pikiran anak-anak muda sehingga merasa bahwa kebutuhan untuk hadir dan memberikan partisipasinya ke gereja tuh tidak perlu gitu ya Tan ya. Jadi mungkin akan sangat obvious terlihat bentroknya di mana approach dari gereja-gereja mainstream ke anak-anak mudanya, ke jemaat-jemaat mudanya yang mungkin masih memberikan approach yang memang udah nggak masuk dengan eranya gitu ya Tan ya. Oke. Nah, aku mau saya mesti memotong sedikit. Boleh ya. Tante. Ketika saya berbicara tentang 4 cara, itu salah satu literatur ya. Yes. Ada yang menyebutnya 7, 8, tapi intinya 4. Itu adalah karakter manusia memang ya. Saya tidak berkata bahwa hanya pendekatan kognitif saja atau hanya afeksi saja, tidak, tetapi dominan. Tentunya yang lain juga berkontribusi karena kelengkapan manusia adalah di 4 dimensi tersebut kan. Yes. Kayaknya hujan nih ya, tetapi kita jangan berhenti ya. Kita jangan berhenti, betul. Jadi buat disclaimer teman-teman, semoga sama ya di rumahnya juga lagi hujan, jadi kita bisa punya energi dan vibes yang sama ya Tan ya. Oke, lanjut dari situ Tan, aku mau mengutip dari ayat Alkitab, itu ada di Roma 10 ayat 14. Dikatakan bahwa iman datang dari mendengar. Nah kalau kita balik ke approach yang dominan misalnya memang spiritual experience anak muda masa kini itu mereka melakukan ibadah faktual atau aktualnya mereka gitu. Jadi mereka merasa cukup dengan itu untuk membangun spiritual experience-nya tanpa melakukan ibadah ritual yang biasanya kita datang ke gereja hari Minggu atau kita melakukan persekutuan dengan ibadah GP gitu ya. Dikatakan kan bahwa iman datang dari mendengar gitu. Kira-kira menurut Tante itu bagaimana kita merelevansikan hal tersebut ke pemikiran atau approach anak muda di masa kini gitu? Ayat ini kayaknya nggak bisa kita kucilkan hanya ke dalam ayat tersebut saja bahwa iman itu datang hanya mendengar. Sebenarnya ada latar belakang yang cukup besar yang dibahas dalam ayat ini ya, di belakang ayat ini. Ketika kita berbicara iman hanya untuk mendengar, kita juga tahu bahwa bukan hanya mendengar tetapi berbuat, bertindak. Itu juga menjadi bagian dari proses pertumbuhan iman. Ini hal yang menarik ya, karena sekarang kita masuk ke dalam sebuah pertarungan antara 2 konsep besar, yaitu spiritualitas dan religiusitas. Ini menjadi perbincangan yang cukup hangat ketika kita membahas masalah gereja. Tren ini juga ada berkembang, ada yang disebut dengan spiritual but not religious. Ada tren seperti itu. Ada juga kalau nggak salah Kristen progresif. Nah itu juga berkembang. Kenapa? Karena kita berbicara secara dikotomis. Kita memisahkan antara spiritualitas dan religiusitas. Sebenarnya itu 2 elemen yang harus bersanding bersama. Tapi memang ada yang lebih dominan. Saya kembalikan lagi ke percakapan kita yang sebelumnya. Ketika kita bicara spiritualitas itu ada kerinduan yang sangat besar karena pengaruh dari pendekatan yang sifatnya saintifik itu melepaskan diri dari rasa. Kita berbicara tentang hal-hal yang objektif dan kerinduan itu bertumbuh cukup besar dan keinginan itu sebenarnya hal yang kalau kita bisa memanfaatkan momentum itu akan sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita bilang apakah hanya mendengar saja ataukah hanya bertindak saja, enggak seperti itu ya. Jadi iman itu harus diwujudkan dalam perbuatan. Jadi spiritual itu sejatinya harus didapatkan ketika generasi muda ini datang ke gereja,
mereka bertumbuh secara spiritual. Kegiatan ke gereja itu sendiri adalah bagian daripada ibadah ritual, religiusitas. Tetapi pertumbuhan spiritual itu adalah spiritualitas itu sendiri. Jadi saya tidak setuju dengan konsep yang berbicara secara dikotomis memisahkan antara spiritualitas dan religiusitas. Oke. Dua-duanya harus hadir bersama dan itu tugas gereja. Oke. Jadi mungkin yang aku tangkap ya Tan dari penjelasan Tante barusan, misalnya kita datang ke gereja, itu adalah ibadah ritual. Memang badan kita hadir di tempat ibadah kita, dan itu merupakan bagian dari religiusitas gitu ya. Tapi kita tidak bisa memungkiri baik itu akan menjadi dominan atau tidak, seberapa banyak besar persennya, bahwa terjadi spiritual experience yang terjadi di situ tanpa kita sadari ataupun tidak kita sadari ya Tan. Jadi memang dua hal ini adalah komponen yang tidak bisa kita pisahkan gitu ya, antara spiritualitas dan juga religiusitas gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman udah mendengarkan penjelasan dari Tante tentang dua hal tersebut gitu ya. Cuma kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman ngobers yang mungkin sedang relate dan menggumuli hal ini gitu ya Tan. Bagaimana supaya teman-teman ngobers itu bisa menyadari bahwa dia membutuhkan kedua hal tersebut tanpa terpisahkan gitu. Ini bukannya PR-nya ngobersnya aja ya, tapi ini juga menjadi PR gereja. Oke. Kalau kita lihat gereja yang hadir itu generasinya tuh generasi saya ke atas ya. Itu suatu petanda bahwa apa yang berlangsung ibadah-ibadah ritual yang berlangsung di gereja memang masih relevan dengan generasi saya. Kalau kita lihat generasi-generasi muda itu mencari wujud-wujud ibadah yang berbeda. Ini menjadi tugas gereja. Bagaimana gereja bisa mengakomodir, tadi saya menyebutkan 4 wujud spiritualitas. Kalau kita membaca salah satu literatur, dia mengibaratkannya sebagai sebuah taman. Bahwa sebuah taman itu ada keberagaman bunga di sana. Dengan demikian gereja itu harus bisa menawarkan keberagaman proses pertumbuhan spiritualitas generasi muda. Kalau mereka nyaman dengan nyanyian, so be it. Itu biarkan jadi bagian daripada ibadah yang diperuntukkan bagi mereka. Kalau generasi muda nyaman dengan yang berlangsung seperti saat ini, so be it. Biarkan itu. Dengan demikian gereja harus membuat variasi agar proses pertumbuhan itu bisa difasilitasi melalui ibadah-ibadah ritual ya. Artinya pertama kita berbicara tentang keragaman daripada ibadah ritual gereja. Okay. Gereja harus bisa menawarkan hal tersebut. Kalau memang hal tersebut bisa dihadirkan oleh gereja, otomatis itu generasi muda juga akan merasa nyaman untuk bergereja. Betul. Sayangnya memang keragaman ini ditawarkan hanya di luar gedung gereja-gereja yang bukan mainstream ya. Itu banyak ditawarkan sehingga mereka banyak mencari ke sana. Tadi saya udah balikin lagi bahwa kebutuhan untuk bertumbuh secara spiritualitas itu sangat tinggi karena pengaruh dari era sebelumnya. Tapi gereja ya harus bisa merespons hal tersebut. Kenali siapa sih generasi mudaku, dominannya di mana sih? Oh, mereka suka lebih banyak hal yang menyentuh afeksi. Biarkanlah mereka bertumbuh melalui pendekatan yang dominan afektif ya. Yang tua-tua lebih senang bertumbuh secara kognitif. Biarkanlah mereka terus bertumbuh dengan cara seperti itu. Jadi memang dua-duanya. Satu hal lagi yang mungkin saya bisa catat kalau dari generasi mudanya, apa yang saya baca dari penelitian, apa tuh? Nggak apa-apa ya. Dari penelitiannya bahwa mereka lebih cenderung untuk langsung masuk ke perbuatan tindakan
ketika mereka terlibat dalam hal-hal yang sedang terjadi pada saat ini, maka mereka merasa bertumbuh secara spiritualitas. Namun ada bahaya di situ. Karena kebenaran itu menjadi sangat banyak dengan pertumbuhan teknologi. Betul. Ada kebenaran yang rasanya seperti benar, ada kebenaran yang namanya kebenaran palsu, ada kebenaran yang memang benar. Kalau kita berbicara tentang gereja, maka kita berbicara tentang kebenaran firman Allah. Mau tidak mau kita harus kembali lagi bahwa bukan hanya bertindak di luar sana, tetapi juga tetap memahami kebenaran yang dimaksudkan dalam Alkitab itu seperti apa. Oke, get it Tante. Semoga teman-teman ngobers nangkep ya gitu. Tapi nanti kalau misalnya agak complicated boleh drop komen atau bisa hubungin teman-teman ngobrak gitu ya untuk memberikan feedback lanjutan gitu. Tapi kita masih ada beberapa pembahasan jadi teman-teman harus tetap stay tune. Tadi kan Tante sudah mention tentang gereja-gereja perlu memprovide kebutuhan dari anak mudanya, memberikan approach yang sesuai bagian mana nih yang dominan di jemaatnya, jemaat mudanya gitu. Kalau misalnya kita mau ngomongin gereja online Tante, itu kan adalah salah satu implementasi teknologi yang dimana teknologi itu cukup sangat erat dengan generasi kami gitu ya. Jadi apakah justru itu menjadi dalam tanda kutip pisau bermata dua gitu? Maksudnya dengan adanya gereja online sejak pandemi kemarin itu kan menjadikan kita bisa nih ibadah di mana saja, kita tidak terpaut dengan waktu gitu ya. Kan kalau gereja offline ya jam 9 teng udah bel kita udah harus mulai gitu. Tapi kalau misalnya kita juga ada misalnya kesibukan pekerjaan mendesak di hari Minggu, kita bisa menonton siaran ulangnya gitu ya. Menurut Tante untuk si gereja online ini kira-kira gimana? Kalau buat saya, tadi saya bilang itu menjadi bagian daripada kebutuhan zaman, ya. Tetapi kita juga harus lebih memahami kelemahannya apa, keunggulannya apa. Tadi sudah disebutkan keunggulannya bahwa dia bisa diakses dari mana saja. Betul. Dan tidak terikat waktu maupun ruang. Itu memang keunggulan daripada ibadah online. Tetapi ibadah online itu juga sudah menghilangkan sebagian dari apa yang bisa kita peroleh di ibadah offline. Kalau buat saya pertumbuhan spiritual itu tidak hanya mendengar, tetapi juga ketika kita bersekutu bersama. Jadi spiritualitas itu bertumbuh ketika saya berinteraksi dengan sesama. Saya pengalaman pribadi tentunya dalam interaksi saya dengan sesama, kita nggak pernah bisa bilang bertumbuh dalam diri saya sendiri secara individu. Ketika saya bicara pengalaman bersama dengan orang lain, dan itu hilang memang. Ada salah satu tokoh namanya Dreyfus, dia tuh berbicara mengenai 6 level dari pengetahuan yang bisa ditangkap oleh orang. Kalau kita berbicara tentang teknologi, dia hanya sampai dengan level 5. Itu juga memang level yang cukup tinggi. Cuman ada satu kehilangan, yaitu level mastery yang dia sebut itu level yang lebih tinggi lagi, yaitu level ke-6, yaitu ketika kita tidak mengungkung diri kita ke dalam pemahaman kita sendiri, tapi kita membuka diri terhadap apa yang ada di luar sana. Dan itu hilang, kenapa? Karena kita kehilangan interaksi sosial ketika kita hanya fokus pada ibadah online. Yes. Jadi baiknya gimana? Jangan pernah berbicara secara dikotomis. Dua-duanya boleh hidup di dalam hidup kita dan harus hidup di dalam hidup kita. Oke. Nah, karena kita udah membahas soal si gereja online dan offline ini, Tan, ada pertanyaan yang cukup menarik dan mungkin sudah digaungkan untuk beberapa tahun ke belakang gitu ya. Maksudnya untuk di era sekarang sangat relate gitu. Kira-kira menurut Tante, lebih baik sedikit pemuda yang datang ke gereja dengan tulus atau gereja dipenuhi oleh pemuda yang datang karena sekedar formalitas saja gitu, karena mereka harus datang ke gereja. Karena kalau misalnya kita mengingat kritik Tuhan Yesus di Matius 15 ayat 8 sampai 9,
Apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa ibadah kita datang dari hati yang tulus dan tidak hanya sekedar ritual atau formalitas? Kamu suruh saya milih ya, dua-duanya lah, Oke. yang banyak dan bertumbuh. Jadi digabung ya Tan, di combine X dan Y-nya Iya, yang tetapi banyak kan dan realita berbicara berbeda Betul. ya. Itu kan Yes. idealnya memang seperti itu. Kalau saya memang benar-benar harus memilih hanya satu, kita harus kembalikan lagi esensi daripada bergereja itu apa. Gereja itu adalah pertumbuhan spiritual. Jadi kalau ke gereja cuman datang untuk formalitas tanpa bertumbuh, ya buat apa? Saya lebih memilih yang sedikit tetapi bertumbuh. Satu hal yang mesti dicatat, itu juga menjadi bagian daripada kerinduan generasi muda. Berada dalam kelompok kecil dengan relasi yang lebih mendalam dari sekedar apa yang mereka jumpai di dalam dunia virtual. Di dunia virtual itu saya mungkin perlu menyebut satu tokoh yang namanya Shelley Turkle. Dia berbicara alone but together. Jadi kita tuh rasanya banyak temen gitu ya di dunia virtual ya. Wah, banyak teman saya, tetapi sebenarnya tidak ada kedalaman di sana. Itu sebabnya lagi-lagi saya bilang, saya kembalikan bahwa harus hadir karena memang di situ kita pertumbuhan spiritualitas itu hadir dalam sebuah konteks sosial, bukan hanya dalam individual. Jadi kalau kembali ke pertanyaanmu, buat saya ya kelompok kecil itu untuk itu gereja harus memiliki strategi bagaimana membangun komunitas-komunitas kecil. Kalau di gereja yang lain dia menyebutnya kan selkom ya. Selkom. Nah, itu komunitas-komunitas kecil itu memang dibutuhkan untuk membangun kedalaman relasi dan juga untuk menghadirkan mentor rohani bagi sesama. Oke. Nah, kalau kita mengutip nih ya Tan dari Filipi 4 ayat 13 yang berbicara tentang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kira-kira bagaimana pemuda dapat menerapkan prinsip tersebut untuk mengatasi rasa enggan mereka beribadah? Sebenarnya itu suatu Filipi itu adalah suatu ajakan bahwa hanya melalui Tuhan kita bisa mendapatkan jawaban gitu. Apapun permasalahan kita. Itu sebenarnya sebuah ajakan. Jadi itu bukan sesuatu hal yang harus dipertentangkan. Jadi ketika datang ke gereja, ketika beribadah, tadi kita udah menyebut ya bahwa iman dan perbuatan itu harus sejalan ya, dua-duanya. Ketika itu bertumbuh secara bersama, buat saya ya Filipi ini memang adalah sebuah bentuk himbauan, saran bagi generasi muda bahwa di gereja kamu akan menemukan kebenaran sesuai dengan firman Allah di gereja. Di luar sana kamu mewujudkan firman Allah di dalam perbuatan-perbuatanmu. Kira-kira seperti itu. Oke Tante, tadi kan kita sudah lumayan banyak mengupas ya dari berbagai aspek terkait hal ini gitu. Nah, aku mungkin akan kembali ke pertanyaan dan yang udah Tante jawab juga sebelum-sebelumnya. Tapi ini lebih ke apa bentuk konkret dari gereja yang bisa dilakukan untuk menjadi beberapa hal yang akan aku sebutkan gitu ya. Yang pertama, untuk membuka opportunity bagi anak muda untuk akhirnya bisa step in atau membuka diri, setidaknya aware kalau mereka butuh absence mereka di gereja gitu ya. Terus juga menjadi support system bagi pemuda untuk memahami serta lagi-lagi menyadari peran. Ini bukan sekedar aware tentang absensinya mereka di gereja, tapi juga peran yang dan manfaat mereka untuk gereja gitu. Tidak ada solusi instan ya. Yes. Kita sudah masuk ke dalam sebuah permasalahan yang harus diselesaikan dan harus dijawab. Yaitu menipisnya kehadiran generasi muda. Kalau saya akan memberikan dua bentuk jawaban. Jawaban pertama saya akan mengadres situasi itu saat ini. Tentu hasilnya tidak terlalu maksimal ya. Tetapi ada juga yang harus kita address yaitu generasi muda ke depan. Itu yang menurut saya sebuah investasi yang harus kita
upayakan terwujud gitu, dan harus menjadi bagian daripada peran gereja. Kita kembali lagi ke yang pertama, bagaimana kita mengadres permasalahan saat ini. Saya sih melihat tadi udah kita sebutkan dan sudah kita bahas, gereja sendiri harus memfasilitasi kebutuhan mereka, karena kebutuhan itu jelas ada dan besar, sehingga fasilitasilah gitu. Berikan apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan hanya bertahan pada kita nggak biasa seperti itu. Ini gereja nggak pernah seperti itu. Zaman ini selalu berubah ya. Itu satu. Lalu kedua, saya ingin mengangkat juga peran mereka yang masih hadir di gereja. Saya nggak percaya bahwa sama sekali kosong ya. Yes. Tetapi ada. Ini adalah panggilan untuk generasi muda. Ada yang bisa dilakukan. Kita tahu generasi di luar sana, belakangan ini nih lagi tren generasi Z itu dipecat dari pekerjaan. Betul. Kita tahu survei tahun 2023 SKI ya, Survei Kesehatan Indonesia, generasi muda itu tekanan mentalnya meningkat 200%. Kita juga tahu bahwa kecenderungan bunuh dirinya lebih tinggi. Artinya apa? Dia membutuhkan seseorang di sana. Dia membutuhkan mentor rohani. Itu adalah panggilan untuk generasi muda yang sekarang masih aktif di gereja. Tolong dijawab kebutuhan mereka. Bukan hanya diajak-ajak, ayo hadir ibadah gitu. Sementara ibadahnya tetap seperti biasa. Sementara kebutuhan mereka tidak terjawab gitu. Jadi itu menurut saya hal yang harus dilakukan untuk saat ini ya, menjawab merespons hal ini. Satu lagi saya lupa, mereka senang sekali untuk beraktivitas. Jadi buat mereka ketika mereka terlibat dalam kegiatan sosial, mereka menjawab kebutuhan-kebutuhan orang di sekitarnya, itu sudah bertumbuh secara, ya lakukan, berikan itu. Gereja bukan hanya terus kita berkutat pada ibadah ritual, tetapi juga kembangkan ibadah aktual karena itu kecenderungan mereka ada di sana gitu. Betul. Berikan itu pada mereka gitu. Lalu kalau kita berbicara generasi muda masa depan, masa sih kalau kita sekarang sudah menghadapi permasalahan gini kita akan membiarkan permasalahan ini terulang lagi di ke depan? Bangun mereka dari kecil. Kebutuhan itu ada, misalnya. Orang tua sekarang pola orang tua itu berbeda. Ayah dan ibu bekerja, nggak kayak dulu. Kalau ibu memasak, ayah bekerja. Jadi apa? Ada kebutuhan anak-anak yang masih kecil itu untuk mendapatkan bimbingan rohani, untuk mendapatkan pertumbuhan secara psikologis, misalnya attachment mereka ya terhadap orang yang lebih dewasa. Itu gereja bisa hadir di sana. Contoh sederhananya penitipan anak, buka aja penitipan anak. Daycare. Iya, daycare. Dan berikan juga bina iman, program bina iman. Kita juga punya sekolah-sekolah yang berbasis pada ajaran, pada firman Tuhan. Gunakan peluang itu. Walaupun saya juga nggak bisa mengklaim bahwa sekolah-sekolah itu kualitasnya seperti apa gitu ya. Tetapi peluang itu ada untuk ke depan buat saya. Itu kira-kira, jadi kalau saya memang lebih cenderung orientasinya pada pendidikan gitu ya. Oke. Mungkin karena Tante sempat mention gitu ya, kalau generasi muda tuh dalam tanda kutip menjadi investasi bagi masa depan, termasuk juga masa depan gereja. Yang bisa aku simpulkan ada dua hal yang Tante highlight dan satu tambahan kecil gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum aware dengan pentingnya kehadiran mereka dalam gereja, memang ya udah seperti prinsip ekonomi ya, needs, demand, dan juga apa yang bisa di-provide gitu ya. Jadi memang sudah balik lagi ke fasilitas dan kebutuhannya tuh apa. Dan kedua adalah teman-teman yang sudah hadir nih, udah menampilkan dirinya, memberikan absensi mereka di gereja, tapi
mungkin seringkali dilupakan juga bahwa mereka juga punya fasilitas kebutuhan yang perlu di-provide gitu. Bukan sekedar mereka memberikan apa yang bisa diberikan, tapi mereka juga membutuhkan apa yang bisa diberikan kepada mereka gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman yang sudah ada di titik ini akhirnya mengikut menjadi teman-teman yang ada di titik pertama yang tadi kita bahas gitu ya. Dan juga mungkin tambahan kecilnya itu adalah untuk bibit-bibit muda atau adik-adik kita yang lebih kecil yang udah bisa kita bina sejak dini gitu ya Tan ya. Oke, nah tadi kita udah ngomongin ke part gerejanya ya Tan ya gitu. Apa sih yang bisa dilakukan oleh gereja? Nah tapi kalau kita mau masuk ke dalam ibadah gitu, ada poin persekutuannya ya Tan. Dan kita tadi sudah mention beberapa tentang teman-teman yang sudah ada keaktifannya gitu. Kira-kira di sesama rekan pemuda, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pemuda untuk solve concern ini? Mungkin gak solve sepenuhnya, tapi setidaknya kita bisa raise issue ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda untuk sesama teman-teman pemuda kita gitu kan? Tadi udah saya sebutkan ya, bahwa problema generasi muda ini adalah tekanan mental kayak seperti itu ya. Mungkin menjadi teman rohani, mentor rohani itu menjadi salah satu pilihan. Bukan hanya tadi saya menekankan, bukan hanya mengajak mereka beraktivitas terlibat dalam persekutuan saja dan sudah melihat itu selesai. Tapi kita perlu masuk lebih dalam lagi. Saya berbicara tentang komunitas yang dimaknai sebagai relasi yang lebih dalam dari sekedar berteman gitu. Nampaknya itu kebutuhan dasar mereka ya. Kita udah lihat tadi saya udah menyebutkan beberapa fenomena yang menggambarkan problema yang mereka hadapi. Bisa hadir di sana. Tentunya tadi kamu juga ada sedikit menyinggung bahwa kita sendiri yang di sini juga punya kebutuhan. Gitu. Sadarilah bahwa kalian adalah bagian yang terpanggil. Mungkin kalau saya sendiri agak takut ya kalau berbicara ke Alkitab karena latar belakang saya bukan teologi. Ketika Tuhan memanggil 12 muridnya, maka kalian adalah bagian yang terpanggil juga untuk menjadi penjala orang. Oke, itu ya teman-teman, noted. Kita jangan sebut kita kayaknya terlalu serem ya Tante ya. Mungkin untuk teman-teman yang sudah aware tentang concern dan isu ini di tengah-tengah jemaat teman-teman masing-masing gitu ya. Mungkin itu menjadi sebuah sign kalau itu adalah panggilan ya Tan ya gitu. Jadi segera bertindak dan jangan masuk ke tim yang pertama tadi kita mention. Oke, mungkin Tante boleh istirahat sebentar, Tante boleh agak napas dikit, boleh minum dulu karena kita mau masuk ke segmen Dubrak. Oke, jadi sekedar informasi untuk teman-teman, since ini juga episode pertama ya, jadi mungkin kalian agak ada yang bingung, ini tuh Dubrak apa sih? Jadi di Dubrak ini kalian boleh banget untuk titip dan kirim pesan ke siapapun itu, gitu. Nanti akan dibacakan di sini, gitu. Sebetulnya sih memang boleh anonimus, boleh kalian mau mengungkapkan identitas kalian juga feel free gitu. Tapi kayaknya untuk yang kali ini kita kebanyakan anonimus ya teman-teman. Gak apa-apa biar tetap menjadi misteri. Tapi kita bacain aja gitu. Jadi untuk di episode kali ini kita punya 4 dubrak. Biasanya gitu gak? Bedok gitu gak panitia teman-teman nih yang di belakang kamera? By the way di sini ada kayak sekitar 150 orang ya di belakang kamera. Nah gitu dong. Dari tadi kayak ngasih tepuk tangannya heran. Oke, jadi yang pertama nih ada NN, ya udah pasti ini no name ya. Untuk Via, pesan seru untuk disampaikannya adalah, waduh ini agak bingung tapi mungkin ini memang personal ya pesannya ya. Udah bisa digas, takut terbang kalau dibiarin. Apa itu? Ya kita gak tahu, siapa tahu Via pelihara ayam, kita kan gak ada yang tahu. Udah bisa digas, takut terbang kalau dibiarin. Kita nggak tahu. Jadi buat Via yang lagi nonton ini, itu ya, udah bisa digas katanya Via. Oke, next. Ini ada dari, apa ini? Dari AGP yang ini. Yang ini, untuk AGP yang itu.
menarik. Emang lumayan kreatif teman-teman GP kita ini ya. Pesan seru yang disampaikan. Seru banget sih ini. Pesannya adalah stop jadi pick me. Agak spicy ya. Stop jadi pick me. Mendingan siap-siap aku pick up buat pergi gereja. Oh, dia nggak gombal ya. Jadi buat ya siapa ini ya? Kita juga bisa identify ini siapa. Tapi mungkin buat teman-teman yang lagi PDKT sesama anak GP. Karena ini dari AGP yang ini buat AGP yang itu. Ya, stop jadi pick me karena kamu akan di pick up untuk, takut banget di pick up. Akan di pick up untuk ke gereja bareng gitu. Nah next ini ada strip untuk All GP Karunia. Aduh ini agak spicy tapi kita baca aja ya. Ini agak serem tapi aku yakin dan percaya ini tidak ada di GP Karunia ya. Tapi ini untuk All GP Karunia. Pesan serunya adalah semoga tidak ada lagi perkubuan di dalam persekutuan. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Karena memang tidak ada ya terjadi di GP Karunia, kita yakini dan percayai gitu. Ada yang ngomong hoax. Hoax. Tahu gak itu? Gak ada yang tahu ya? Oke. Lanjut dari strip juga, ini terakhir ya, ini terakhir. Untuk tim ngobrak. Nah ini untuk teman-teman yang di belakang ini, boleh tepuk tangan semua ya? Oke. Jadi dari Anonymous nih buat teman-teman tim ngobrak katanya semangat ya guys. Love you banyak-banyak gitu. Iya lo keren lo teman-teman ngobrak ini. Oke itu sekian untuk Dubrak. Lagi-lagi Dubrak kali ini. Jadi buat teman-teman yang nanti mau ngirim pesan di next episode. Teman-teman bisa melihat informasi nanti ada di sini. Nah, editor kalian kerja ya. Nih di sini. Kalian lihat ada di sini. Silakan hubungi, kirimkan pesan kalian dan bisa kalian sampaikan untuk orang-orang terkasih kalian di next episode. Oke, kita balik lagi bersama Tante Iris gitu ya. Hai. Kita udah ngobrol lumayan panjang ya terkait si ibadah 404 Not Found ini dan harapannya sih teman-teman lumayan menangkap gitu ya dari perbincangan kita pada hari ini. Mungkin satu pertanyaan terakhir dan yang akan menjadi arah untuk Tante memberikan closing statement. Pertanyaannya adalah apa sih harapan Tante Iris untuk hubungan antara gereja dan jemaat mudanya, teman-teman pemuda di masa sekarang dan yang terpenting masa yang akan datang. Harapan Tante itu seperti apa? Boleh Tante. Buat gereja, yuk bangun, jangan kelamaan tidurnya. Lihat bahwa di luar sini sudah ada perubahan besar. Jadi cermati hal tersebut, tolong direspons. Jangan berpegang pada tradisi yang telah dipelihara selama sekian puluh tahun. Itu untuk gereja ya. Lalu untuk generasi mudanya, saya kira Tuhan itu ada di mana saja. Tetapi kita kembali lagi ke titik awal. Kebenaran firman Allah itu ada di gereja. Bukan saya berbicara gereja secara fisik ya. Tetapi firman Allah, kebenarannya itu ada di Alkitab. Jadi kembalilah pada kebenaran yang sesungguhnya. Saya enggak, dengan mengatakan ini saya enggak berkata bahwa mereka tergoda pada kebenaran lain. Tapi kebenaran lain itu berserakan di dunia. Betul. Virtual dan di mana-mana. Setuju. Ya, kalau buat saya kembali kepada ibadah yang baik itu secara virtual maupun secara aktual ya, karena memang iman itu tidak bertumbuh hanya dengan mendengar, tetapi iman itu bertumbuh ketika kita bersekutu bersama di dalam sebuah konteks. Oke, noted Tante untuk harapannya. Semoga teman-teman dan gereja juga bisa pelan-pelan mewujudkan harapan yang udah di-mention Tante Iris tadi. Karena aku yakin dan percaya juga harapan ini tuh bukan menjadi harapan dari Tante Iris juga, tapi mungkin banyak orang di luar sana, orang tua di luar sana atau bahkan juga teman-teman pemuda di luar sana memiliki kerinduan yang sama ya untuk masa sekarang dan masa depan nanti gitu. Oke, buat teman-teman ngobers, kita semua sudah
mendengarkan tadi beberapa insight dari Tante Iris, dan kita semua tahu kalau ibadah itu baik ritual dan aktual faktual itu sangat penting bagi kehidupan kita masing-masing gitu ya. Walaupun nantinya spiritual experience yang kita punya dan yang kita rasakan akan berbeda juga gitu. Tapi kalau misalnya dari teman-teman ngobers ada yang relate, kadang bahkan sering ngerasa kayak si tanda 404 not found itu, alias mungkin teman-teman merasa kehilangan arah atau teman-teman bahkan kehilangan makna dari ibadah itu sendiri. Semoga apa yang udah kita obrolin di episode kali ini bisa menambah insight teman-teman dan setidaknya memberikan trigger untuk teman-teman mulai terbuka lagi dan bisa mencari kebenaran di mana tempat yang harusnya ada. Yang tadi udah di-mention ya, kalau enggak kalian rewind aja lagi itu. Masa kita suruh Tante Iris ngomong lagi. Nah, supaya kita nggak stuck, kita bisa mencoba menerapkan hal-hal baru yang kita harus sadari juga kita kira-kira perlunya apa, kita maunya apa gitu ya. Seperti yang udah di-mention Tante gitu. Dan kalau kata pepatah gitu ya, banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau ngobrak kali ini bakal bilang bahwa banyak jalan menuju Tuhan gitu ya. Kita gak akan bilang kalau misalnya ibadah ritual itu tidak penting, ibadah aktual faktual itu tidak penting, tapi teman-teman boleh direfleksikan lagi obrolan aku dan Tante Iris hari ini gitu ya. Dan teman-teman juga perlu ingat bahwa tujuan kita beribadah itu bukan sekedar cuma kewajiban. Mungkin kalau kita zaman anak-anak dulu waktu kita sekolah minggu, kalau kita datang ke gereja, kita tuh cuma datang karena kita takut nanti dimarahin mama papa gitu ya Tan untuk gak datang ke gereja. Tapi mungkin teman-teman boleh refleksikan, evaluasi kembali kira-kira di masa sekarang, di usia teman-teman sekarang, kebutuhan teman-teman sekarang, apa sih yang teman-teman butuhkan dalam ibadah itu ya gitu. Jadi teman-teman silahkan keep it real, jaga koneksi spiritualitas teman-teman sendiri masing-masing, dijaga spiritual experience-nya, dan semoga teman-teman bisa mengubah mindset teman-teman tentang ibadah ritual dan juga ibadah aktual gitu ya. Semoga tidak lagi menjadi sekedar formalitas gitu ya Tan. Kira-kira setuju? Setuju banget. Okay, so let's change our mindset and keep it meaningful. Teman-teman terima kasih sudah menyaksikan ngobrak episode pertama ini di ibadah 404 Not Found. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk memberikan engagement yang banyak karena ini episode pertama, penting buat teman-teman ngobrak karena akan ada evaluasi. Jadi jangan lupa di like, comment, share, and then subscribe. Oke, see ya.